Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Baguslah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kabar Kabar baik, Ibu. Ibu. Kabar baik, Ibu. Oke, baiklah kalau kabar Ibu. Baik, aja. Ibu. Sekarang kan lagi musim penyakit, jadi kalian tuh harus pintar-pintar jaga kesehatan. Jadi sebelum kita masuk pada kegiatan bimbingan klasikal kita hari ini, Ibu minta kepada satu orang untuk membawa kita dalam doa. Siapa di sini yang bersedia? Saya, Ibu. Wah, adik Alfa bersedia ya membawa kita dalam doa. Ya, silakan adik Alfa. Ya. Ibu dan teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran Katolik, yang lain tinggal menyelesaikan saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur hamba aturkan kehadirat-Mu atas segala anugerah dan cinta-Mu, karena Engkau masih mempertemukan kami kembali di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya Tuhan, semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berguna bagi hidup dan masa depan kami. Doa dan permohonan ini ya Tuhan, tersampaikan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik Alfa untuk doanya. Nah, sebelum itu Ibu minta terima kasih kepada kalian karena sudah mau masuk di Zoom meeting kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang penyesuaian diri. Tapi sebelum itu, karena kita melakukan bimbingan klasikal kita pada siang hari dan Ibu lihat adik-adik itu sudah malas, ngantuk. Bagaimana kalau kita memainkan game? Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Setuju. Dari tadi ini adik Alfa semangat sekali ya. Semoga adik Alfa semangat sampai terakhir ya adik Alfa. Ya Ibu, oke Bu, siap Ibu. Alfa. Jadi kalian dengar instruksi dari Ibu, gamenya yaitu pagi, siang, dan malam. Jadi kalau Ibu bilang pagi, kalian bisa tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Dan kalau Ibu bilang malam, kalian tidak perlu tepuk tangan. Apakah kalian mengerti? Diulangi lagi, Bu. Ibu, berarti kami harus buka suara, Kak Ibu? Kasih aktifkan mic, Kak Ibu? Oke, Ibu Ya, akan Ibu, jelaskan betul. ulang. Ibu akan jelaskan ulang, tapi adik-adik ingat buka kameranya, terus nanti mikrofonnya dihidupkan supaya Ibu tahu kalau adik-adik ini mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kita. Siap, Bu. Ibu. Jadi Siap, instruksi yaitu kalau Ibu bilang pagi, siang, malam, kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali, kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali, dan kalau Ibu bilang malam, kalian tidak perlu tepuk. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Baguslah kalau kalian paham tentang apa yang Ibu berikan. Marilah kita memulai game ini. Oke. Game dimulai. Siang. Pokoknya Ibu lihat ya, yang kalau tidak fokus akan dapat hukuman. Sebentar akan mungkin akan kesimpulan di terakhir. Jadi semua harus serius ya. Oke, ulang ya. Pagi. Siang. Malam. Siang. Baguslah adik-adik, karena adik-adik masih tetap fokus. Karena adik-adik masih tetap fokus, kita akan melanjutkan pada kegiatan yang lanjut, yaitu tentang membahas materi hari ini. Tapi sebelum itu Ibu mau tanyakan kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal sebelumnya? Saya belum pernah, Ibu, hanya pernah mendengarnya saja, Ibu. Oke. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan tentang bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal adalah program bimbingan yang mengadakan pertemuan dengan konseli berbasis kelas besar.
Jadi tujuannya itu supaya adik-adik mampu, tujuan dari kita melakukan bimbingan klasikal dengan judulnya penyesuaian diri, supaya adik-adik itu mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang ada di sekolah. Apakah kalian paham? Ibu. Paham, Bu. Paham, Bu. Tujuan khususnya yaitu supaya adik-adik itu dapat mengetahui, memahami tentang pengertian dari penyesuaian diri, terus karakteristik penyesuaian diri, faktor-faktor yang mempengaruhi tentang proses penyesuaian diri seseorang, dan permasalahan-permasalahan penyesuaian diri. Nah, kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Sudah, Ibu. Mengerti, Bu. Dan apakah kalian sudah siap menerima materi hari ini? Sudah siap, Ibu. Sudah siap, Bu. Siap, Bu. Sudah semangat, Ibu. Oke. Tapi sebelum itu, Ibu minta kepada satu orang untuk men-share screen materi yang sudah Ibu kirimkan di grup. Karena saat ini Ibu memakai HP, laptop Ibu lagi bermasalah. Apakah ada yang bersedia? Oke, terima kasih Adik Nancy. Jadi adik-adik, menurut adik-adik apa sih itu penyesuaian diri? Apakah ada yang tahu apa itu penyesuaian diri? Saya, Ibu. Oke, Adik Alfa. Kalau dari saya, penyesuaian diri itu merupakan Ibu? Proses adaptasi dari satu tempat ke tempat lainnya, Ibu. Dan di situ juga situ Ibu juga melibatkan respon mental dan perbuatan individu dalam upaya memenuhi kebutuhan Ibu. Seperti itu. Oke, Adik Alfa. Silakan lanjutkan ke slide berikut, Adik Nancy. Oke, jadi di sini penyesuaian diri adalah suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan perbuatan individu dalam upaya memenuhi kebutuhan mengatasi ketegangan, frustasi, serta konflik dengan memperhatikan norma atau tuntutan lingkungan dimanapun dia hidup. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, yang berikut, slide yang berikut. Oke. Jadi penyesuaian diri dapat diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional berarti memiliki respon emosional yang sehat dan tepat pada setiap persoalan. Yang berikut. Yang berikut tentang karakteristik penyesuaian diri. Ya, dari penyesuaian diri itu yaitu ada karakteristik-karakteristiknya. Yang pertama yaitu penyesuaian diri remaja terhadap peran dan identitasnya. Sedangkan yang kedua penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. Yang ketiga penyesuaian diri remaja terhadap norma-norma sosial. Yang keempat penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang. Yang kelima penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan uang. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Apakah suara Ibu masih terdengar? Masih, Ibu. Masih, Ibu. Oke, baguslah. Yang slide berikutnya, Adik Nancy. Oke. Jadi penyesuaian diri ada terbagi menjadi dua, yaitu penyesuaian diri yang negatif dan penyesuaian diri yang positif. Jadi orang yang mempunyai penyesuaian diri yang positif yaitu yang pertama yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan. Yang kedua yaitu tidak menunjukkan adanya mekanisme pertanyaan yang salah. Yang ketiga tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat memiliki pertimbangan yang rasional dalam pengarahan diri. Yang kelima mampu belajar dari pengalaman, dan yang keenam mampu bersikap realistis dan objektif. Itu penyesuaian diri yang positif. Sedangkan penyesuaian diri yang negatif yaitu yang pertama yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan.
Penyesuaian diri yang negatif yaitu terbagi menjadi 3, yaitu reaksi bertahan, menyerang, dan melarikan diri. Jadi reaksi bertahan di sini yaitu mencari alasan-alasan yang masuk akal untuk membenarkan tindakan yang salah. Yang kedua itu represi, yaitu menekankan perasaan yang dirasakan kurang enak ke dalam alam sadar. Ia berusaha melupakan pengalamannya yang kurang menyenangkan. Yang ketiga yaitu proyeksi, yaitu melemparkan atau sebab kegagalan dirinya pada pihak lain untuk mencari alasan yang dapat diterima. Jadi itu reaksi bertahan. Itu penyesuaian diri yang negatif tentang reaksi bertahan. Sedangkan reaksi menyerang yaitu yang pertama selalu membenarkan diri sendiri, terus yang kedua selalu berkuasa dalam setiap situasi, terus yang ketiga suka membalas dendam, yang keempat mau memilih segalanya, terus yang kelima merasa senang bila mengganggu orang lain. Nah, itu merupakan reaksi menyerang. Selanjutnya yaitu reaksi melarikan diri. Jadi reaksi melarikan diri yaitu suka berfantasi untuk memuaskan keinginan yang tidak tercapai dengan bertukar angan-angan. Seolah-olah angan-angannya tercapai. Yang kedua, banyak tidur, suka minum minuman keras, terus ada juga bunuh diri dan atau pencandu narkoba. Itu merupakan reaksi melarikan diri. Silakan lanjut ke slide berikut, Adik Nancy. Oke, jadi dalam penyesuaian diri terdapat faktor-faktor. Yang pertama yaitu pengalaman, terus kedua proses belajar, dan yang ketiga determinasi diri. Yang keempat yaitu konflik dan penyesuaian, dan yang kelima lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Silakan lanjut Adik Nancy. Jadi di dalam penyesuaian diri yaitu terdapat permasalahan-permasalahan. Yang berikut yaitu permasalahan yang pertama yaitu sikap orang tua yang otoriter. Jadi biasanya remaja itu berusaha menantang kekuasaan orang tua dan ia nantinya akan cenderung otoriter terhadap teman-temannya serta cenderung otoritas dan yang baik. Maaf, Ibu ulangi. Jadi biasanya remaja berusaha menentang kekuasaan orang tuanya dan ia nantinya akan cenderung otoriter terhadap teman-teman serta cenderung otoritas yang ada baik di sekolah maupun di masyarakat. Dan yang kedua yaitu perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Kemungkinan timbulnya rasa iri hati dalam jiwa anak perempuan terhadap saudara laki-laki. Dan yang terakhir yaitu remaja yang hidup di keluarga yang retak. Tampak adanya kecenderungan yang besar atau marah, suka menyendiri, kurangnya kepekaan terhadap penerimaan sosial, dan kurang mampu menahan diri serta lebih gelisah dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar. Jadi itu merupakan permasalahan-permasalahan dari penyesuaian diri. Apakah adik-adik paham? Paham, Ibu. Oke, baguslah kalau adik-adik paham. Berikut presentasi dari Ibu tentang penyesuaian diri. Mungkin dari adik-adik ada yang mau sharing tentang kehidupannya atau sulit menyesuaikan diri di lingkungan. Apakah ada? Ada Ibu, saya. Oke, Adik Alfa. Bagaimana nih? Adik Alfa mau sharing tentang apa? Tentang penyesuaian diri, Ibu. Oke, Adik Alfa. Iya, penyesuaian diri, Ibu. Jadi Ibu di sini saya nih kan tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang penyesuaian diri. Jadi di SMA Ibu, di bangku SMA Ibu, saya kan sulit menyesuaikan diri karena di sini Ibu saya kan pas SMA tuh kan saya kan dari
asalnya kan saya dari Bejawa, terus saya kan sekolahnya di Labuan Bajo, Manggarai. Jadi di situ kan yang dari Bejawa kan cuma saya dengan satu saudara. Kebetulan satu saudara juga sekolah di SMA Negeri 1 bersama Ibu. dengan teman Ocha Hajim, kami satu sekolah. Jadi Ocha di Hajim situ ini. Oh iya, Ocha Hajim ada. Lanjut adik Alfa. jadi pas di SMA tuh Ibu usahakan kayak sulit menyesuaikan diri tuh karena ini apa Ibu, karena pada saat SMA saya kan dari Bejawa, baru saya kan ketemunya dengan orang Manggarai, di mana di situ kan orang Manggarai kan kalau berbicara Ibu, entah di sekolah, entah di rumah kan selalu berbahasa Manggarai. Jadi di situ tuh Ibu kayak sulit sekali menyesuaikan diri karena mereka itu kayak sulit Ibu untuk ini, kayak bagaimana Ibu, kayak berbahasa Indonesia itu Ibu, kayak mereka kayak sulit ngomong tuh. Jadi kita tuh kayak tidak mengerti, kayak begini Ibu, mereka omong kayak kita dalam kita hati bilang, jangan sampai tuh mereka omong saya, jangan sampai mereka tuh begitu begini. Jadi saya tuh kayak sulit sekali menyesuaikan diri Ibu. Saya tuh sudah berulang kali mau menyesuaikan diri bersama mereka, tapi seolah-olah tuh kayak saya tuh tidak bisa karena saya lihat mereka tuh semua tuh kayak di sekolah tuh kayak menyesuaikan dirinya, mereka tuh kayak banyak pakai bahasa Manggarai terus saya juga dengan berlatar belakangnya saya dari Jawa, ya sudahlah saya kan hanya omong kayak bahasa Indonesia saja Ibu, kayak saya tuh kayak mengikuti saja, walaupun seiring berjalannya waktu masih saya di Ibu. Sharing tentang pengalaman adik. Ibu akan tips supaya depannya kalau adik Alfa masuk di lingkungan yang baru atau mungkin adik Alfa bertemu di teman-teman yang baru, mungkin tips dari Ibu bisa bermanfaat buat adik Alfa. Yang pertama yaitu mungkin adik Alfa harus ramah dan murah senyum. Yang kedua yaitu adik Alfa tuh harus memulai percakapan, harus berani memulai percakapan. Terus yang ketiga, adik Alfa tuh harus jadi diri sendiri. Yang keempat, adik Alfa harus berpikir positif, dan yang terakhir, adik Alfa jangan baper. Jangan baper di sini yaitu kalau mereka pakai bahasa mereka adik Alfa pikir nanti mereka omong adik Alfa padahal bukan. Oke, apakah adik Alfa mengerti? Ibu, ini tadi kan tipsnya itu ini memulai komunikasi. Saya tuh ini sudah Ibu, saya sudah coba berkomunikasi Ibu, tapi di sini tuh saya tuh kayak sulit untuk kan berkomunikasinya kan biasanya kan bahasa Indonesia ke bahasa Manggarai. Jadi saya tuh kayak sulit sekali Ibu. Baru yang kedua tadi Ibu bilang tentang ini apa Ibu, apa tadi saya kurang dengar Ibu, bukan soal jaringan Ibu. Setengah mati. Yang kedua tuh berani memulai percakapan. Yang pertama itu adik Alfa harus ramah dan murah senyum. Itu Ibu saya sudah terapkan Ibu, ramah dan murah senyum, saya sudah terapkan. Mungkin apa berkah Ibu atau saya tidak dengar tadi. Jadi adik karakternya beda. Jadi ya, mungkin adik Alfa tuh jangan mereka omong atau mungkin mereka pakai bahasanya mereka. Adik Alfa mungkin jangan baper, mungkin mereka bukan omong adik Alfa, tapi mungkin adik Alfa tersinggung bilang mereka omong pakai bahasa jadi mereka omong saya, tapi maksud mereka bukan omong adik Alfa. Apakah adik Alfa paham? Oke Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih juga. Baik adik-adik, terima kasih karena sudah mengikuti bimbingan klasikal kita hari ini. Dan selanjutnya Ibu akan mengirimkan LKPD kepada adik-adik, terus lembar evaluasi proses dan evaluasi hasil. Dan terima kasih juga karena adik-adik sudah bergabung juga di sini. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada satu orang untuk menutup dalam doa. Apakah ada yang bisa membawa dalam doa? Adik Nancy atau adik Reni mungkin bisa membawa kita dalam doa penutup. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, izinkanlah saya membawakan doa secara keyakinan Katolik. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami dan menuntut kami dari pagi tadi hingga siang ini. Dan terima kasih juga pula Tuhan tadi Ibu Guru yang sudah menjelaskan materinya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan itu dapat kami pahami dan mengerti untuk masa depan kami nanti. Dan tidak lupa pula ya Tuhan, jagalah kesehatan kami semua agar kami tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar dan bisa menggapai apa yang kami inginkan. Ya Tuhan, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu, saya kembalikan. Oke, terima kasih Adik Reni, doanya sangat bagus. Nah, dan selanjutnya nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan adakan lagi. Bagaimana? Apakah kalian setuju kalau Ibu adakan lagi pertemuan? Setuju Ibu, setuju sekali Ibu. Setuju Ibu. Setuju. Tapi ingat meeting ini Ibu akan mengirimkan kalian gambar evaluasi, proses dan evaluasi hasil. Nanti kalian bisa mengisinya di link yang akan Ibu kirimkan. Oke Ibu, siap Ibu. Oke, baik, siap Ibu. Oke adik, nah, sekian dari bimbingan klasikal kita hari ini. Sampai jumpa dan kalian tetap harus jaga kesehatannya. Terima kasih. Terima Terima kasih juga Ibu. Selamat Terima siang kasih Ibu. Ibu, selamat siang juga Ibu. kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Hai.